Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Ghani, dosen program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Di sini saya mengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan Islam. Adapun deskripsi mata kuliah ini, yaitu membahas keterkaitan antara pendidikan Islam dengan fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat. Mahasiswa diajak untuk memahami pendidikan Islam dari perspektif sosiologis, sejarah, serta hubungannya dengan dinamika sosial, politik, budaya, ekonomi, serta globalisasi. Untuk bobot mata kuliah ini yaitu 2 SKS dipelajari saat semester 6 di program studi Pendidikan Agama Islam. Adapun sub CPMK yaitu menjelaskan dasar-dasar sosiologi pendidikan Islam, kemudian menguraikan perkembangan pendidikan Islam, mendeskripsikan pemikiran tokoh-tokoh pendidikan Islam, mengkaji integrasi pendidikan Islam dalam kurikulum umum, kemudian menganalisis hubungan antara pendidikan Islam dan perubahan sosial, mengkaji peran pesantren dan kepemimpinan pendidikan Islam, mengevaluasi pengaruh faktor sosial, politik, ekonomi terhadap pendidikan Islam, kemudian membandingkan praktik pendidikan Islam di berbagai negara. Untuk bahan kajian dalam perkuliahan ini, yaitu satu, ada konsep dasar dan sejarah munculnya sosiologi pendidikan Islam, kemudian 2, pendidikan Islam dari masa Nabi hingga masa modern, 3, tokoh-tokoh pendidikan Islam, 4, sistem pendidikan Islam, 5, pendidikan dan perubahan sosial, 6, kepemimpinan pondok pesantren, 7, pendidikan Islam multikultural, 8, pendidikan dan globalisasi, 9, yaitu pengaruh situasi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan agama terhadap pendidikan Islam, yang terakhir pendidikan Islam di berbagai negara. Untuk referensi perkuliahan, yang pertama bisa menggunakan modul perkuliahan yaitu Sosiologi Pendidikan Islam yang telah kami susun. Kemudian yang kedua bisa menggunakan buku Sosiologi Pendidikan Islam yang ditulis oleh Abuddin Nata. Kemudian yang ketiga Sosiologi Pendidikan Islam yang ditulis oleh Asnawan. Kemudian Sejarah Pendidikan Islam yang ditulis oleh Syamsul Nizar. Kemudian Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam yang juga ditulis oleh Abuddin Nata. Dan yang terakhir yaitu Perkembangan Pendidikan Islam Multikultural oleh Muhammad Tolha Hasan. Nah, untuk referensi penunjang, silakan teman-teman nanti bisa membaca jurnal-jurnal yang update untuk memperbaharui literatur yang aktual berdasarkan dengan mata kuliah yang kita bahas. Kemudian, mata kuliah ini akan diampu selama 16 pertemuan, dan pada pertemuan ke-8 ada UTS, dan pada pertemuan ke-16 ada ujian akhir semester atau UAS. Demikian sekilas terkait mata kuliah ini, kemudian kita selanjutnya akan masuk ke video pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita awali dengan berdoa. Persilahkan. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa berjumpa lagi. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita dalam mata kuliah Sosiologi Pendidikan Islam. Dengan subtopik pada hari ini yaitu pengaruh faktor sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama terhadap perkembangan pendidikan Islam. Indikator dari sub CPMK yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama mengidentifikasi faktor sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama yang mempengaruhi pendidikan Islam. Yang kedua, memberi contoh konkret pengaruh budaya dan agama terhadap sistem pendidikan Islam. Yang ketiga, menganalisis dampak ekonomi terhadap akses dan kualitas pendidikan Islam. Dan yang keempat yaitu menyajikan telaah kritis integrasi faktor sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama dalam pendidikan Islam. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita masuk pada
materi ini, apakah teman-teman masih ingat materi yang kita bahas minggu lalu? Ya, yaitu minggu lalu kita membahas terkait dengan mengkritisi pengaruh globalisasi terhadap pendidikan Islam. Itu pada pertemuan ke-13 di minggu lalu. Dan sekarang kita masuk pada pertemuan ke-14 dengan topik yang telah kita sebutkan. Ini saya mengutip ungkapan dari seorang tokoh yang bernama Emile Durkheim yang mengatakan bahwa pendidikan adalah cerminan dari masyarakat. Dapat kita maknai bagaimana gambaran masyarakat ke depannya itu bisa kita lihat atau kita bercermin dari kualitas pendidikan yang ada. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya dulu. Ya. Yang pertama, pengaruh situasi sosial. Pertanyaannya kemudian, menurut teman-teman, apakah faktor sosial ini mempengaruhi perkembangan pendidikan Islam? Menurut teman-teman, mempengaruhi atau tidak? Oke, mempengaruhi. Tentu saja faktor sosial ini memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap perkembangan pendidikan Islam. Kenapa demikian? Yang pertama, masyarakat kita adalah masyarakat yang majemuk, masyarakat yang terdiri dari latar belakang suku, bahasa, budaya, dan agama yang berbeda. Kita lihat yang di dalam Islam secara spesifik. Nah, dalam Islam sendiri, dalam pelaksanaan pendidikan, itu terdapat beberapa karakteristik ya. Dalam pelaksanaan pendidikan ada yang melaksanakan pendidikan tradisional atau yang disebut dengan sekolah-sekolah pesantren yang salafi ya. Istilah ini mungkin sekarang tidak terlalu familiar. Tapi kalau ditelusuri lebih lanjut sebenarnya istilah ini masih ada yang menggunakan. Ya, ada juga sekolah-sekolah yang dikenal dengan sekolah yang moderat. Kemudian ada pesantren dengan berbagai jenisnya. Ada pesantren tradisional, ada pula pesantren yang modern. Nah, pertanyaannya, apakah teman-teman pernah melihat beragam jenis sekolah yang pernah disebutkan ini dalam masyarakat kita? Pernah. Ya, sering. Ada ya? Ada. Oke. Nah, di sini ada faktor mobilitas sosial. Jadi mobilitas sosial ini merupakan perpindahan status sosial baik itu seorang, individu maupun kelompok. Nah, dalam pelaksanaan pendidikan Islam, ini kalau kita melihat masyarakat kita yang kalangan ekonomi menengah ke atas, mereka bisa mengakses pendidikan yang elit, pendidikan yang terbaik, yang memadai, yang fasilitasnya bagus, yang kualitas SDM-nya juga itu bagus. Itu kalau masyarakatnya itu memiliki kekuatan ekonomi menengah ke atas. Nah, sebaliknya bagaimana dengan masyarakat kita yang memiliki kekuatan ekonomi yang menengah ke bawah? Maka sebaliknya pun mereka hanya bisa mengakses pendidikan berdasarkan dengan kemampuannya. Di sini ya, kalau kita melihat fakta, terdapat banyak sekali fakta kalau teman-teman telusuri. Ya, di sini sekarang kalau kita lihat pesantren-pesantren tidak lagi diidentikan dengan sekolah-sekolah yang terbelakang, yang kumuh, yang tidak modern, yang tidak mempelajari ilmu-ilmu umum. Nah, fakta sekarang itu sudah menunjukkan bahwa pesantren ini memiliki banyak sekali variasi. Mereka bahkan memiliki program yang berjenjang. Ada program ya hingga dari SD, SMP, MTS, SMA atau MA, dan ada barangkali pesantren di Indonesia ini yang punya juga perguruan tinggi. Ada tidak? Ada. Ya, ada. Ada beberapa pesantren yang mereka sampai memiliki perguruan tinggi. Nah, kalau teman-teman telusuri itu ada banyak. Pertanyaannya, bagaimana persepsi masyarakat terhadap pesantren itu berubah sejak era 2000-an? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Tablik silakan. Persepsi masyarakat di era 2000-an mulai berubah, mungkin dari sisi positif dan juga negatif. Yang positifnya adalah mereka menganggap bahwa pesantren ini makin hari makin mandiri dan juga mulai bervariasi. Kemudian dari sisi negatifnya, mungkin ada sebagian kecil ataupun sebagian besar masyarakat yang menganggap bahwa pesantren ini tidak aman bagi anak mereka sendiri, dikarenakan banyaknya kasus-kasus pelecehan seksual yang terkuak.
Seperti itu, Ustaz. Oke, terima kasih kepada Tablik. Memang betul ya. Nanti kita akan lihat bagaimana pesantren sebelum era 2000-an dan setelah era 2000-an. Dan sekarang banyak sekali kasus-kasus yang dapat dilihat oleh masyarakat karena pengaruh teknologi yang sekarang tidak lagi mengenal batas, tidak ada lagi hal-hal yang bisa ditutup-tutupi sehingga segala sesuatu itu bisa naik di publik. Oke, baik. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana faktor politik? Pertanyaannya, apakah faktor politik itu memberikan pengaruh atau dampak dalam pendidikan Islam? Berdampak enggak? Oke, berdampak. Nah, apa fakta yang bisa kita lihat? Di sini kita membandingkan antara dua masa. Itu zaman Orde Baru dan era Reformasi. Orde Baru itu yaitu yang kita kenal ya, mantan presiden kita Bapak Soeharto. Nah, pada masa itu pendidikan itu harus tunduk pada kurikulum nasional. Jadi harus seragam. Nah, sedangkan era Reformasi, proses pendidikan diberikan kebebasan untuk berkembang. Maka lahirlah ribuan madrasah swasta, ribuan madrasah swasta dan integrasi pesantren dengan pendidikan formal. Nah, di sini banyak sekali sekolah-sekolah yang mulai bervariasi. Ya, ada boarding school, ada pondok pesantren dengan karakter yang beragam. Nah, dan hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, bahwasanya dalam undang-undang ini mengakui pendidikan keagamaan itu sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Nah, jadi yang sekolah di lembaga keagamaan itu tidak perlu merasa insecure, nanti takut tidak bisa daftar Polri misalnya, takut tidak bisa daftar TNI, nanti takut ijazahnya tidak diakui. Nah, bahwa dalam undang-undang ini bahwa pendidikan keagamaan itu menjadi bagian daripada kurikulum pendidikan nasional. Oke, sekarang saya mau bertanya, menurut teman-teman, karena kita melihat ini faktor politik ya, pertanyaannya apakah negara ini terlalu ikut campur dalam pendidikan atau justru keikutsertaan pemerintah ini justru membantu dalam mengembangkan pendidikan Islam? Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan. Menurut kami negara memang memiliki andil di dalam pendidikan Islam, tapi dalam sifat membantu dan mendukung. Seperti contohnya membantu dalam finansialnya, kemudian mendukung dalam pengembangan kurikulum, kemudian bisa juga membantu dalam infrastrukturnya, kemudian adanya pengawasan dan evaluasi dari negara itu sendiri. Yang intinya negara memang itu membantu dalam pengembangan kurikulum itu sendiri, sehingga bagaimana nanti pendidikan Islam itu tersampaikan di masyarakat sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Betul ya, bahwasanya negara itu ikut serta dalam rangka membantu bagaimana terlaksana dan suksesnya proses pendidikan Islam yang ada pada kurikulum pendidikan nasional kita. Nah, yang sekarang kita ingin lihat faktor ekonomi. Pertanyaannya, apakah faktor ekonomi masyarakat atau secara umum ya, kondisi ekonomi dalam bangsa kita ini mempengaruhi perkembangan pendidikan Islam atau tidak? Sangat mempengaruhi. Dan saya pikir ini tentu kita sangat menyadari. Ya, jadi kesenjangan ekonomi di masyarakat kita ini mempengaruhi akses pendidikan Islam yang berkualitas. Kira-kira kalau saya bertanya, kalau ekonomi masyarakat itu rendah, bisakah mereka mengakses pendidikan yang berkualitas dengan fasilitas yang bagus dengan mudah? Bisa? Kalau ekonominya rendah? Pasti sangat sulit. Mungkin bisa, tapi tidak akan bertahan lama dan tidak lama kemudian putus sekolah, kan bisa jadi. Nah, maka yang bisa mengakses ini adalah mereka dengan kalangan ekonomi yang memadai. Nah, apa dampaknya? Dampaknya adalah lahirnya istilah kaum elit dan istilah kalau istilahnya Karl Marx saya pinjam, ada istilahnya kaum borjuis dan kaum proletar, atau masyarakat elit dan rakyat jelata. Nah, mereka yang masyarakat elit ini bisa mengakses pendidikan Islamic School elit atau yang pernah kita bahas sekolah Islam elit. Nah, sedangkan yang sebaliknya atau ekonomi yang di bawah, ya paling mereka hanya mengakses madrasah yang sangat sederhana.
Nah, itu kemudian dampak daripada kesenjangan ekonomi. Yang kayanya semakin enak, yang ekonomi yang di bawahnya juga semakin terbatas akses pendidikannya. Nah, ini kita mengangkat satu contoh ya, perbandingan. Teman-teman apakah mengetahui sekolah yang ada pada gambar ini? Ya, ini namanya sekolah Alexandria Islamic School. Dan saya pikir sekolah ini sangat terkenal karena mahalnya ya. Kemudian fasilitasnya yang sangat luar biasa. Dan saya pikir kalau sekolah itu mahal, fasilitasnya tentu bagus ya. Nah, aneh kalau sudah bayar mahal tapi fasilitasnya malah tidak bagus. Nah, jadi ini tentu yang masuk adalah orang-orang dengan kalangan ekonomi kelas atas. Tapi kita lihat gambar di sebelahnya. Ini adalah gambar yang berbanding terbalik. Nah, bisa dilihat ya perbedaannya. Apa yang digambarkan dari gambar ini yang bisa teman-teman tangkap ya? Ya, kesederhanaan ya. Oke. Jadi, biaya pendidikan di Islamic Boarding School ini bisa lebih dari 50 juta. Masuknya bisa 20 juta, SPP-nya bisa 2-3 juta. Kalau 3 juta saja, berarti dalam 10 bulan sudah 30 juta. Tambah masuknya 20 juta, berarti sudah 50 juta. Tambah 2 bulan lagi dalam 1 tahun yang 12 bulan. Berarti sudah 56 juta. Belum yang lain-lain. Nah, bagaimana dengan kelompok keluarga yang tidak memiliki ya kekuatan keuangan yang sedemikian rupa? Nah, tentu saja hal ini mustahil untuk diakses. Nah, maka yang mereka bisa tempuh adalah pendidikan yang sangat sederhana dengan kondisi seperti ini. Tapi kita tidak bisa menjudge bahwa yang pendidikannya sederhana itu tidak bisa sukses. Dan kita juga tidak bisa jamin yang pendidikannya sangat hebat secara fasilitas itu dijamin kesuksesan. Kalau masalah itu adalah usaha kita dan takdir dari Allah Tuhan semesta alam. Namun yang kita lihat adalah kesenjangan yang terjadi di masyarakat kita. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya. Ya. Silakan kita mengidentifikasi satu dampak positif dan dampak negatif dari komersialisasi pendidikan Islam. Siapa yang bisa menjawab? Oke, Sarah silakan. Dampak positifnya yaitu roda organisasi berjalan dengan lancar dan juga aktivitasnya terlaksana dengan baik. Adapun dampak negatifnya, sebagian kalangan tidak dapat mengakses pendidikan. Oke, terima kasih Sarah, jawabannya sangat bagus. Jadi dampak positif daripada sekolah yang bayarannya bisa kita bilang mahal tadi, bisa kita jamin bahwasanya fasilitasnya bagus, sumber dayanya harusnya memadai, dan gurunya tentu masuk. Karena apa? Karena tidak ada alasan untuk tidak masuk. Ini kan berbeda dengan sekolah yang bahkan untuk menggaji gurunya pun susah. Gurunya mau masuk, di sisi lain dia harus banting tulang cari kerja buat membiayai keluarganya. Dia mau ngajar, tidak dapat uang. Nah, ini menjadi dilematis dalam problematika pendidikan kita. Nah, sedangkan dampak negatifnya adalah bahwasanya tidak semua kalangan bisa mengakses pendidikan Islam secara rata. Keempat, pengaruh budaya dan agama terhadap perkembangan pendidikan Islam. Menurut teman-teman, apakah faktor budaya dan agama ini mempengaruhi pelaksanaan pendidikan? Mempengaruhi. Oke, mempengaruhi ya. Nah, di sini ya bahwasanya budaya lokal itu berinteraksi dengan nilai-nilai Islam. Nah, yang dapat kita lihat pendidikan Islam di Jawa itu pelaksanaannya berbeda dengan pendidikan Islam di Aceh, berbeda dengan di Sumatera, berbeda dengan di Sulawesi, di Papua, begitupun daerah-daerah yang lain. Nah, kalau kita lihat di Jawa itu identik dengan ya orang-orangnya yang lebih ya kalem, banyak pesantren. Kalau di Aceh itu melaksanakan syariat Islam, nah sebagai bagian daripada otonomi daerahnya mereka. Kemudian di Sumatera tentu berbeda juga, Sulawesi apalagi Papua yang tempat kita sekarang. Nah yang dapat kita lihat di sini, nah ini gambar saya ambil dari internet menggambarkan Muslim Papua. Nah ini Muslim Papua ya. Nah, yang menggambarkan bahwa memang Islam di Papua itu sudah ada sejak zaman dahulu yang sudah sangat lama. Cuman memang jumlahnya
minoritas. Tapi kalau kita lihat apakah Islam adalah hal yang baru di Papua atau tidak, sebaliknya Islam sudah lama, cuman memang memiliki karakteristik yang tidak persis sama dengan daerah-daerah yang lain. Nah, kalau di Aceh tadi pendidikan Islam ini berbasis syariat, sedangkan di Papua pendidikan Islam ini beradaptasi dengan masyarakat adat dan plural. Kenapa? Karena kita tahu di Papua ini masyarakat kita terdiri dari banyak sekali ya latar belakang ya. Ada masyarakat transmigran, masyarakat asli. Kemudian selain hukum negara ada juga hukum adat. Nah, kalau pendidikan Islam ini tidak bisa beradaptasi dan tidak bisa berinteraksi dengan budaya setempat, maka akan mengalami kendala dalam implementasi pendidikan Islamnya. Oke. Sekarang pertanyaannya, apakah budaya lokal ini memperkaya atau malah menghambat pendidikan Islam? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Aldi silakan. Baik Ustadz, budaya lokal bisa memperkaya nilai-nilai pendidikan Islam jika diintegrasikan secara bijak. Seperti contoh kita bisa mengimplementasikan ayat Al-Quran di surah Al-Hujurat yang disimpulkan artinya Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikannya bersuku-suku supaya untuk saling mengenal dan belajar dalam hal kebaikan. Adapun budaya dapat menghambat daripada nilai-nilai pendidikan Islam. Seperti contoh terlalu fanatik terhadap budaya sehingga nilai-nilai Islam diacuhkan, Ustaz. Oke, terima kasih Aldi. Jawabannya sangat mencerahkan. Ya, jadi budaya lokal ini bisa memperkaya kalau kita bijak. Dan saya pikir Islam juga mengajarkan bahwa kita harus toleransi selama tidak melanggar batas-batas akidah. Dalilnya ya lakum dinukum waliyadin. Nah, tapi kalau kita mengangkat fanatisme asobia atau fanatisme kesukuan, nah itu bisa menjadi benih-benih perpecahan. Jadi kita harus pandai-pandai bersikap. Karena orang itu, kalau orang di luar Islam ya, mereka tidak melihat Islam. Karena Islam itu bukan makhluk hidup. Tapi yang mereka lihat adalah Muslim. Lewat Muslim itulah mereka memahami Islam. Nah, jadi bagaimana kita bersikap seperti itulah kita mencitrakan Islam terhadap mereka yang bukan Muslim. Nah, sekarang ada tugas ya. Silakan teman-teman membentuk menjadi beberapa kelompok, kemudian diskusikan pengaruh sosial politik, ekonomi, budaya, dan agama terhadap pendidikan Islam di Papua. Kemudian nanti kita akan mendengarkan hasil diskusinya secara langsung. Sudah selesai, silakan sekarang kita mendengarkan pendapat daripada perwakilan masing-masing kelompok. Taib, ya, budaya dan agama sangat berpengaruh terhadap pendidikan agama Islam di Papua. Mengapa demikian? Karena agama dan budaya bersifat kompleks untuk membangun pendidikan Islam agar dapat diterima di masyarakat. Dengan demikian, budaya dan agama tidak hanya saling mempengaruhi, tetapi juga membentuk karakteristik unik untuk pendidikan agama Islam yang menekankan pada pendekatan eksklusif, adaptif, dan menghargai kearifan lokal. Oke, sekarang kita dengarkan pendapat dari kelompok 2. Baik, jadi hasil diskusi kami terkait
pengaruh ekonomi terhadap pendidikan Islam di Papua, yaitu untuk orang yang menengah ke atas bisa diakses pendidikan, dan yang untuk menengah ke bawah sulit dan bisa putus sekolah. Oke. Mayoritas pemimpin bukan berasal dari kalangan Islam. Sekolah Islam juga didorong untuk mandiri seperti halnya sekolah swasta, agar dapat berkembang tanpa ketergantungan pada bantuan pemerintahan dan juga terhindar dari perlakuan yang tidak adil. Baiklah teman-teman, kita tadi telah berdiskusi secara kelompok. Sekarang, apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Oke, silakan. apakah keberagaman di Papua ini berpotensi menimbulkan konflik? Oke, terima kasih kepada Lilis, pertanyaannya sangat bagus. Jadi pertanyaannya, apakah keberagaman di Papua ini berpotensi menimbulkan konflik atau tidak? Nah, kita ada keberagaman agama yang paling kuat. Kemudian budaya, karena di sini selain dari transmigrasi, ya transmigrasinya juga terdapat beberapa latar belakang, ya. Ada yang dari Jawa, Sulawesi, itu yang paling banyak. Nah, kemudian agama tadi, Muslim yang persentasenya sekitar kurang lebih 40%, sedangkan Kristen itu sekitar lebih dari 50% atau mendekati 60%. Pertanyaannya, apakah keberagaman ini berpotensi menimbulkan konflik? Tentu saja jawabannya iya, sangat berpotensi menimbulkan konflik. Nah, karena sentimen agama itu sangat kuat, sangat kuat. Kita lihat berdasarkan sejarah bagaimana perang salib yang dikenal perang antara Muslim dan Kristen, walaupun bukan hanya Muslim dan Kristen, tapi Kristen sama Kristen juga. Kemudian peristiwa aksi 212 yang pernah beberapa tahun yang lalu, ya, itu juga menggunakan sentimen agama. Ya, kita tidak berpihak pada peristiwanya, tapi yang kita lihat ternyata panggilan agama itu bisa menggerakkan orang bahkan tanpa mengeluarkan modal sekalipun mereka akan berkorban. Nah, jadi kalau potensi-potensi ini, kekuatan atau sentimen yang terpendam ini salah dikelola atau tidak pandai-pandai kita mengkomunikasikan, maka bisa menimbulkan konflik yang sangat besar. Nah, tentu ini kita tidak harapkan. Nah, olehnya itu lewat proses pendidikan Islam ini kita harapkan peserta didik kita dan termasuk juga kita menanamkan bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai multikultural dan kita mampu mengkomunikasikan antara keberagaman sehingga tidak terjadi konflik, ya, walaupun kita berbeda. Justru kita menjadikan perbedaan sebagai rahmat yang saling bersatu padu antara satu sama lain. Oke, itu saja. Ya, di sini perkuliahan kita sudah sampai kepada akhir materi. Ada kutipan di sini, ya, bahwasanya pendidikan Islam tidak lahir di ruang yang hampa. Ia adalah hasil tarik-menarik kepentingan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Ya, terima kasih. Kemudian sebagai bahan refleksi, pertanyaannya pada kita semuanya, dari sekian pengaruh situasi sosial, politik, ekonomi, budaya, atau bahkan agama tadi yang mempengaruhi pendidikan Islam, pertanyaannya apakah kita hanya akan menjadi penonton perubahan ataukah kita menjadi pelaku yang membawa ke arah yang baru? Nah, jawabannya silakan kembalikan ke diri kita masing-masing. Dan saya pikir kita harus menjadi pelaku yang membawa perubahan pendidikan Islam ini ke arah yang lebih baik. Ya, terima kasih atas partisipasi teman-teman pada perkuliahan kita. Insya Allah kita akan lanjut lagi pada pertemuan berikutnya di pekan yang akan datang. Saya tutup perkuliahan ini dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin.